Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum wa ya bittaqullah faqad fazal muttaqin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sedang menyambut datangnya tahun yang baru buat kita, buat umat Islam, yaitu tahun 1434 Hijriah. Momentum tahun baru Hijriah di dalam Islam yang diawali dengan masuknya bulan Muharram adalah sebuah momen yang tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa sejarah yang melatar belakanginya. Sehingga akhirnya terbentuklah penanggalan Hijriah yang digunakan oleh kaum muslimin. Tercatat di dalam sejarah momentum terbentuknya penanggalan Hijriah itu adalah fase ketika kejayaan umat Islam di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu melakukan penaklukan, ekspansi besar-besaran keluar Jazirah Arab sampai ke negeri Romawi. Maka di dalam penaklukan itu diawali dengan ajakan melalui surat-surat yang disampaikan kepada raja-raja, kepada kaisar-kaisar pada waktu itu. Yaitu ajakan itu ialah untuk masuk Islam. Kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah, ajakan itu adalah masuk ke dalam Islam, bayar pajak kepala, artinya tetap di dalam agama orang-orang kafir itu, tetapi di bawah pemerintahan Islam, harus membayar pajak jadinya. Yang ketiga adalah diperangi kalau tidak mau juga. Tidak mau masuk ke dalam Islam, tetap membangkang, tidak mau bayar pajak di bawah pemerintahan Islam, maka yang ketiga surat itu berisi diperangi, akan diperangi oleh kaum muslimin. Begitu kuatnya, begitu jayanya kaum muslimin pada waktu itu melakukan penyelamatan tentang akidah kepada seluruh orang-orang kafir yang berkuasa pada waktu itu, yaitu raja-raja. Maka di antara surat-surat itu yang disampaikan kepada raja-raja itu, ada yang mendapat tanggapan dari Kaisar Romawi pada waktu itu, bahwa surat-surat umat Islam itu tidak disertai tanggal. Jadi surat-surat umat Islam itu tidak ada tanggalnya, karena umat Islam pada waktu itu belum menentukan tanggal tentang penanggalan di dalam Islam. Maka Khalifah Umar bin Khattab mengambil harus ada tanggal di dalam Islam, harus disertai tanggal di dalam surat-surat yang dikirim oleh umat Islam. Maka memutuskan untuk membentuk penanggalan Islam yang dimulai semenjak peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Itu jadi dimulai dari sejak hijrah.
Di sini kita melihat sisi kecerdasan para sahabat di dalam menentukan ukuran penanggalan Hijriah dan sifat bangga mereka akan hasanah kebudayaan Islam, tidak meniru-niru. Padahal pada waktu itu bangsa Romawi sudah memakai penanggalan Masehi yang lebih tua. Sudah ada penanggalan orang-orang Cina yang lebih tua juga dari penanggalan Masehi. Tetapi kaum muslimin, para sahabat pada waktu itu tidak mau meniru-niru. Mereka tetap berbangga dengan hasanah kebudayaan Islam, penemuan-penemuan yang diputuskan untuk juga selain daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memahami perkataan Rasulullah, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, barang siapa yang meniru orang-orang kafir satu kaum, maka ia termasuk ke dalam kaum itu. Maka dia masuk ke dalam orang-orang kafir itu kalau dia meniru-niru, memakai-makai hal-hal atau budaya-budaya yang dipakai oleh orang-orang kafir. Dan para sahabat tidak mau meniru ajaran dan nilai yang datang dari kaum yang lain. Tetapi mereka mencukupkan diri dan berbangga dengan nilai-nilai Islam. Ketika kaum kafir memiliki mata uang, maka kaum muslimin pun memiliki mata uang sendiri. Ketika kaum kafir memiliki bendera, kaum muslimin juga memiliki bendera sendiri. Ketika kaum kafir memiliki cara memanggil umatnya beribadah, seperti lonceng dan orang kafir itu memakai itu, maka kaum muslimin juga punya cara sendiri, yaitu dengan azan. Ditentukan azan untuk memanggil kaum muslimin untuk beribadah, untuk sholat di dalam Islam. Mereka harus merumuskan, jadi begitu juga di dalam penanggalan. Mereka harus merumuskan penanggalan sendiri bagi mereka sendiri, dan hal itu juga berlaku terhadap nilai-nilai, semua nilai-nilai lainnya, budaya-budaya di dalam Islam. Tidak boleh orang-orang Islam meniru cara berbudaya orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah ketika dia keluar rumah, dia lihat orang Yahudi, sisirannya ke kanan, Rasulullah buru-buru mengganti sisirannya ke kiri, sampai kepada persoalan seperti itu. Maka kita lihat di dalam surat Al-Fat ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Idz jalal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Ketika orang-orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka kesombongan dengan kesombongan jahiliyah, orang-orang kafir sudah begitu sombongnya dengan budaya-budaya jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, menurunkan ketentraman, keimanan di dalam hati Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Jadi ketika orang kafir sombong dengan budaya-budaya jahiliyah seperti hari ini, sesungguhnya orang-orang Islam harus tetap di dalam ketenangannya, di dalam kalimat takwa, di dalam ketakwaannya kepada Allah. Tidak boleh meniru-niru kebudayaan-kebudayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Ayat ini menjelaskan kondisi Rasul dan para sahabat pada waktu itu yang tidak terpengaruh oleh nilai-nilai jahiliyah yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir. Mereka tetap merasa bangga akan nilai-nilai Islam yang mereka yakini. Penentuan penanggalan Islam yang ditentukan semenjak hijrahnya Rasulullah memiliki nilai historis yang sangat dalam, karena peristiwa hijrah merupakan starting point, yaitu titik awal perubahan, di mana semenjak itu terjadi perubahan besar di dalam sejarah kehidupan kaum muslimin, di mana Islam dan kaum muslimin yang sebelumnya dalam keadaan lemah dan tertindas mulai menjadi kuat dan eksis. Dan juga mulai saat itu kaum muslimin mulai mempraktekkan dinul Islam dalam sebuah bentuk kekuasaan dengan terbentuknya negara Islam Madinah. Maka terjadilah perubahan besar dalam praktek penegakan syariat Islam. Karena Rasulullah telah memiliki satu basis kekuasaan yang memungkinkan Islam ditegakkan dengan utuh
serta pada saat itu dirinya berperan bukan hanya sebagai Rasul, pembawa risalah, tetapi Rasulullah juga mencontohkan dirinya dengan memerankan dirinya sebagai kepala negara. Dan wujud kesempurnaan bangunan Islam mulai tampak, bisa dilihat secara utuh setelah fase hijrah tersebut. Selain itu, keunggulan yang juga bisa kita saksikan dengan dibentuknya penanggalan hijriyah adalah daya akurasi yang lebih presisi dibandingkan dengan penanggalan-penanggalan lainnya yang sudah ada. Lantaran kalender hijriyah ditetapkan berdasarkan peredaran bulan yang lebih mungkin untuk dilihat perubahan-perubahan bentuknya. Dan kaum muslimin melakukan presisi setiap bulan terhadap penanggalan hijriyah. Berbeda dengan penanggalan Masehi yang harus melakukan presisi 4 tahun sekali dengan adanya tahun kabisat. Hal itulah yang juga yang menunjukkan sisi kecerdasan para sahabat dalam merumuskan kalender hijriah bagi kaum muslimin, selain juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang lebih penting. Nilai-nilai esensi seperti inilah yang harus bisa ditangkap oleh kaum muslimin ketika setiap tahun mereka merayakan pergantian tahun baru hijriah. Jadi bukan sekedar hanya melaksanakan seremonial belaka yang tidak mempunyai makna apa-apa. Sehingga mereka tidak hanya terjebak kepada seremonial belaka, tetapi bisa mengambil ibrah penting sebagai bekal bagi perjuangan mereka dalam menegakkan Islam menjadi sebuah kekuasaan. Ibrah yang dapat diambil dari momentum hijrah itu adalah yang pertama, kita dapat mengambil spirit hijrah yang harus dimaknai oleh setiap kaum muslimin, yaitu bagaimana dengan momentum tahun baru hijriah kaum muslimin menyadari tanggung jawab untuk memperkuat Islam dalam wujud sebuah sistem kekuasaan. Peristiwa hijrah dapat terjadi karena besarnya kecintaan kaum muslimin pada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada Islam. Maka kaum muslimin juga harus mampu memunculkan sifat kecintaan yang makin besar kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada Islam setiap tahunnya. Jadi kalau ada Allah atau Rasul atau Islam dihina, kaum muslimin harus bangkit, harus melawan itu semua. Tidak boleh diam saja. Tidak boleh kaum muslimin ketika terjadi penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap Islam, justru kaum muslimin sendiri yang dicegah untuk tidak berbuat kerusakan dan untuk tidak berbuat kekerasan dan lain sebagainya. Bukan itu. Harus dilawan orang-orang yang menghina itu. Dengan sikap kecintaan itulah kaum muslimin mau berkorban demi agamanya. Hijrah adalah satu tahapan yang ketiga. Hijrah adalah satu tahapan perjuangan yang tidak dapat dihindarkan dan pasti kita lalui dalam memperjuangkan tegaknya Islam. Karena hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dilakukan dua bentuk, yaitu hijrah nilai dan hijrah tempat. Hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah nilai adalah berpindah dari nilai-nilai batil menuju al-haq, dan hijrah seperti itu wajib terjadi dalam kehidupan kaum muslimin. Hijrah juga merupakan Hijrah juga merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 dijelaskan, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Yang kelima, dengan momentum tahun baru hijriah, kaum muslimin harus memiliki sifat kebanggaan terhadap nilai-nilai Islam dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya yang berkembang saat ini, yang luar biasa didesakkan kepada kaum muslimin untuk kaum muslim berpluralisme dan bernilai-nilai kafir lainnya. Jadi kaum muslimin di dalam momentum tahun baru hijriah ini harus kembali lebih mencintai, atau justru harus hanya menyintai nilai-nilai Islam dan membuang nilai-nilai lainnya. Definisi hijrah secara bahasa artinya perpindahan atau perubahan. Hijrah dilakukan oleh Rasulullah terbagi dua. Hijrah maknawiyah dari akidah syirik menjadi tauhid, dari ibadah bid'ah menjadi ibadah sunnah,
dari muamalah tata pergaulan jahiliyah menjadi muamalah Islamiyah, dari kepemimpinan kafir, munafik, dan sekuler menjadi kepemimpinan Islam, dari akhlakul majmumah tercela menjadi akhlakul karimah, dari strategi perjuangan batil menuju strategi perjuangan Rasul. Hijrah makaniyah, hijrah tempat itu pernah dilakukan, dan ini juga menjadi kewajiban kita untuk melakukan. Dari Mekah ke Habasyah waktu itu, dari Mekah ke Taif, dari Mekah ke Al-Iz, dari yang terakhir dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah. Itu hijrah yang terbesar yang dilakukan. Maka hijrah merupakan satu tahapan penting dalam meraih kemenangan dan kejayaan di dalam Islam. Momentum hijrah harus dapat menjadikan kita semakin dekat dengan nilai-nilai yang benar, menjadikan kita semakin sadar bahwa syariat Islam harus tegak dalam sebuah sistem kekuasaan. Di dalam surat 9 ayat 20 dijelaskan, surat At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi kalau sudah iman dengan benar, hijrah dengan benar, dan berjihad dengan benar, kaum muslimin pasti menang. Tidak akan kalah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin melaksanakan iman dengan benar, hijrah dengan benar, dan berjihad fisabilillah dengan benar, maka tidak ada yang kalah buat kaum muslimin. Ketika kaum muslimin berjihad ujungnya dengan orang-orang kafir, melawan orang-orang kafir, kalau orang-orang Islam disebut kalah, itu mati syahid, dan itu juga satu kemenangan. Atau umat Islam akan memperoleh kemenangannya dengan menggulingkan orang kafir, dengan mengalahkan orang kafir. Itu adalah kemenangan juga, kemenangan yang dekat dan kemenangan yang besar buat kaum muslimin. Itu yang kita lihat. Jadi ketika iman dengan benar, hijrah dengan benar, dan berjihad dengan benar, semuanya dilakukan dengan benar, maka kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Untuk itu saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama kita memahami hal tersebut. Dan kita harus melakukan itu semua, kita harus beriman dengan benar, kita harus mempelajari iman-iman kita kembali, apakah iman kita sudah benar, dan kita juga harus berhijrah dengan benar, dan kita juga harus berjihad dengan benar, agar Islam bisa tegak di bumi yang tercinta ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsiran. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ansur man nasara din wa khudul man hajal muslimin wa jalhum baldatan hazi aminatan mutmainah wa syaril qulil muslimin. Allahumma fir warhamil muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat alahya minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibu da'wati aqadil haja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Jadi, Allah akan tadabur wala dzikrullahi akbar.